Mari kita berdiri, kita akan baca firman Tuhan yang pertama ini. Ada satu ungkapan yang luar biasa sekali yang kita akan sama-sama belajar hari ini. Saya percaya kita hari ini lebih semangat dari hari yang lain. Kenapa? Hari yang dulu itu udah semangat, sekarang lebih semangat lagi. Kenapa? Besok libur, besok tanggal merah. Ya, saya sempat berpikir dalam hati di rumah tadi, jangan-jangan ya, karena besok tanggal merah, kemudian cuti bersama, anak sekolah libur sampai Rabu, jangan-jangan. Tapi saya terbiasa untuk tidak menyampaikan lewat kata-kata perkiraan negatif. Saya tidak ngomong. Masih Bapak itu tahu kira-kira apa yang saya pikirkan. Jangan-jangan. Tapi saya tidak ngomong. Cukup di sini saja. Dan betul, haleluya, puji Tuhan, masih luar biasa ramai. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saya hampir ngomong di mulut tadi soal habis mandi. Tidak usah ngomong, ada pikiran hati dalam aja saya tidak usah ngomong karena Tuhan bisa bekerja. Habis ini mau silakan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-3 ayat 13 dan 14, hari ini juga outfit saya agak mendekati anak muda. Anak muda di sore itu kadang suka bilang, sekali-sekali nggak usah pakai baju pastor, baju pendeta, baju yang agak anak muda sedikit pakai outfit. Ya tapi kalau minggu pertama nggak bisa karena ada perjamuan kudus. Hari ini minggu kedua model anak muda sedikit. Dan ini juga berkat Tuhan lewat salah seorang keluarga kepada hambanya. Jadi saya pakai Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Sama-sama kita baca 2, 3. Lalu Musa berkata kepada Allah, apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepada. Silakan dulu. Bapak Ibu, dalam terminologi Ibrani, Yahudi, di abad-abad di saat ini kita sedang mempelajari, dan kita tahu bersama bahwa seorang Musa diutus Tuhan untuk membawa umat Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Musa waktu itu bukanlah orang yang tiba-tiba lahir sebagai pemimpin yang tangguh, yang fasih bicara, yang penuh dengan talenta, penuh dengan karunia-karunia yang luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa dia sebenarnya tidak pandai ngomong, dan dia bernegosiasi dengan Bapa, dengan Tuhan Allah waktu itu. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, kalau sudah di Perjanjian Lama, saya akan kasih tahu rahasianya. Coba dibuka lagi ayat 15. Ayat 15 setelah ayat 14. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Perhatikan, ada penulisan huruf kapital, bukan penerjemah kurang kerjaan atau biar sedikit lebih keren, karena bosan pakai T-nya besar, H-nya kecil. Enggak. Kalau kita baca Perjanjian Lama, ada kata Tuhannya pakai huruf kapital, caps lock. Kalau pakai komputer, keyboard di komputer, di laptop, di caps lock, itu bahasa aslinya YHWH. Mereka nggak boleh bilang Yehova, kita sih bisa, karena kita bukan orang Yahudi. Yahudi saat menghormati nama Tuhan, istilah YHWH mereka tidak boleh bilang YHWH, Yehova. Mereka bilangnya Adonai. Jadi terjemahan aslinya bilang Adonai, Yehova, Adonai. Itu dia tulis Tuhan yang gede. Kalau yang tulisan kecil begini, Elohim atau di luar YHWH. Saking sakralnya, saya ulangi sekali lagi, saking sakralnya orang Israel zaman itu, baca nama Tuhan tidak boleh kayak kita sekarang, Yehova, Yahweh, YHWH.
Mereka harus langsung otomatis, walaupun tulisannya YHWH, mereka bacanya Adonai. Kita kembali ke ayat 13. Lalu Musa ngomong sama Tuhan. Oke, ini bahasa gampangnya. Saya lebih interaktif supaya bisa masuk dalam pemikiran kita yang simpel ini. Kalau Tuhan mengutus saya, nanti orang yang diutus akan ditanya sama orang Israel yang sekian ribu, bahkan mungkin hampir mendekati jutaan itu. Dia akan tanya rekomendasinya dari mana, mana surat tugasnya, bahasa sekarang, mana SK, mana surat penetapan bahwa Anda disuruh membimbing kami bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa namanya? Saya baca sekali lagi dengan pelan. Ayat 13. Lalu Musa ngomong kepada Tuhan, kita pakai bahasa sehari-hari. Kalau saya ketemu orang Israel berkata kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada saya, bagaimana tentang namanya? Dalam bahasa Inggris Sari, siapa nama Tuhan yang mengutus kamu, Musa? Apa yang mau kujawab, kata Musa? Ayat 13, ayat 14. Saya suka baca Alkitab di YouTube. Bapak Ibu, ini sedikit. Kalau saya tidak bilang malas, kalau sedikit kurang rajin, nah sama aja sih sebenarnya. Kalau sedikit kurang rajin baca Alkitab, ada tipsnya. Saya satu hari bisa baca satu kitab, memang tidak menghafal, tapi masuk dalam alam conscious mind saya, subconscious mind saya, alam bawah sadar saya. Mau tidur, saya hidupkan baca Alkitab. Kalau bisa dengarkan tempo yang lebih cepat, saya cepatkan temponya jadi 2 kali. Ada kan audio firman kitab apa dengan dramatisasi. Saya suka yang dengan dramatisasi. Nanti kalau misalnya ada suara cewek, ada suara cewek. Saya adalah Sarah. Gimana kau? Lalu Allah berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke sana." Papa, itu ada di Alkitab ada. Di YouTube ada. Saya berharap kita tidak hanya menonton YouTube hanya politik saja, pemilu saja, K-pop saja, TikToker saja, atau jual beli barang saja. Di situ banyak juga media Tuhan untuk membuat iman kita bertumbuh. Saya buka misalnya audio Amsal 1 kitab yang bicara, ada namanya audio firman drama, bisa drama. Jadi suara siapa muncul? Nah, saya baca. Dan ketika itu diperdengarkan kepada saya pribadi, saya terus terang sambil baca Alkitab juga, saya buka misalnya Amsal. Mata saya melihat suara itu mengiang-ngiang di saya. Kalau saya sadar ngikut, atau kalau saya sambil berbaring tenang, menenangkan diri, saya dengar firman. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Iman tidak bertumbuh kalau tidak pernah dengar firman. Iman sedikit bertumbuh kalau sedikit dengar firman. Iman banyak bertumbuh kalau kita banyak mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kita dan mendengarkannya, terlebih melakukannya dalam keseharian. Musa waktu itu bertanya, dan ini kenapa tadi saya agak belok ke bagian audio. Ayat 14 saya akan katakan seperti suara, walaupun bukan suara Tuhan. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Tuhan bilang sama Musa, saya ngomong sama orang Israel, akulah aku. Kalau drama Natal, suara Tuhan biasanya kayak gini kan, dan nggak mungkin kan suara Tuhan, akulah aku. Ya aku tenggelam banget, benar? Drama Natal misalnya drama Paskah. Lalu Yesus berbicara, kamu mau kemana? Ya ampun, nenek banget. Tapi lalu Yesus berkata, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku. Jadi Tuhan bicara sama Musa, sebut, aku adalah aku. Sampai batas ini kalau misalnya saya berhenti firman Tuhan, pasti bingung. Lah namanya aku adalah aku. Iya, aku adalah aku. Itu bahasa Indonesia, bos. Ya,
Oleh karena itu kita masuk dalam aksara Ibrani, Shores. Perjanjian Lama tulis dengan huruf Ibrani, dan Septuaginta adalah bahasa Yunani yang menerjemahkan Perjanjian Lama. Bahasa Yunani, Keluaran 3 ayat 14, dia berkata begini: ego ini hoon. Itu artinya aku adalah aku. Bahasa Yunaninya ego ini hoon. Keiman aus eleis guys Israel hoon artikel nepros mas. Singkat kata, ketika Tuhan memperkenalkan namanya kepada Musa, dia berkata dalam bahasa Ibrani anihu, bahasa dalam tulisan Yunani ego ini. Kata ego ini menunjuk kepada hakikat Tuhan Allah, dan kata ego ini pantang dilarang keras dalam penulisan ayat Ibrani untuk di luar Tuhan. Saya ulangi, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, ngomong sama Tuhan, nanti ditanya siapa namanya, yang itu saya nih. Tuhan berbicara, bahasa Ibrani-nya bagaimana? Anihu. Dalam bahasa Yunani-nya ego, Oke, ini ada PR khusus, perlu 1 bulan untuk belajar tentang ego ini. Singkat cerita, ego ini menunjukkan atribut hakikat ketuhanan Tuhan Allah Maha Tinggi, dan tidak satu manusia boleh ngomong begini. Misalnya saya ngomong waktu itu dimakan, lalu Joni berkata kepada lampu, akulah dia, akulah adalah. Lalu Joni pakai bahasa Yunani, lalu Joni berkata kepada lampu, ego ini tidak boleh. Berarti saya menyamakan hidup saya, diri saya sebagai Tuhan Allah. Sambil sini cukup jauh Bapak Ibu? Oke, pelan-pelan ya. Besok Ibu tanggal merah, tenang ya. Besok tanggal merah, tanggal 11 hari nanti. Hari ini kita nanti kita semangat. Oke. Ego ini memiliki fungsi sangat penting dalam penulisan Perjanjian Lama. Itu menyatakan Tuhan yang berinkarnasi dalam pribadi Yesus dalam Perjanjian Baru. Tapi ego ini juga bisa berarti, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku adalah satu, atau aku ada. Dalam Yohanes 8:58, sebelum Abraham ada, Yesus berkata, aku ada. Yohanes 8:58, pada waktu. Karena itu kan aku bisa 2 jam, 1,5 jam. Jadi saya mendorong kita semua kalau mau mendalam lagi, datang ke hari Kamis, itu lebih dalam lagi. Dan kata ego ini yang artinya adalah akulah. Kemudian akulah dia. Kapan Yesus ngomong akulah dia? Ketika Imam Kairos ngomong, apakah engkau anak Mesias dari anak yang Maha Tinggi? Lalu Yesus berkata, akulah dia. Yesus ngomong begitu. Dan dalam penulisan kitab Perjanjian Baru, ketika dia ngomong akulah dia, tulisannya ego. So, ini salah satu jawaban dari sekian banyak jawaban untuk orang Kristen. Jangan bingung ditantang sama polemikus di YouTube. Tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada kami, di mana Yesus berkata dia adalah Tuhan. Banyak dalam pelajaran Kristologi, dalam sekolah teologi, kita diberikan berbagai ayat yang tersirat maupun yang tersurat. Walaupun ini saya rasa agak sedikit beda dengan apa yang mau saya sampaikan, tapi tidak apa-apa. Kita buka sedikit Yohanes pasal 13 ayat 13. Saya percaya kita semua sangat yakin, karena tidak mungkin yang tidak yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat akan datang beribadah pada malam pada siang hari. Tapi saya perlu memberi bekal untuk kita menjawab orang-orang di luar sana. Tunjukkan orang Kristen, tunjukkan mana pentingnya Yesus Tuhan. Lalu kita bilang begini, Pak, sebentar ya, saya telepon Pak Gembala. Maka gimana buktinya Yesus adalah Tuhan? Alamak,
Yohanes 13 ayat 13. Dan yang ngomong ini dari mulutnya Yesus sendiri. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kamu menyebut aku, sama-sama kita baca. Saya percaya suara kita bisa 15 kali lebih keras dari ini. 1, 2, 3. Menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Baca berikutnya, ayat sebelumnya. Ayat 14 berikutnya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Jadi, jikalau aku membasuh kakinya, aku yang adalah, baca yang keras, 1, 2, 3. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Siapa yang ngomong? Joni, pendeta Joni, pendeta Panca. Nah, hamba Tuhan terkenal, Broadland, Bill Graham, Bernard Menke, Susan Hedges. No, siapa yang ngomong? Yesus. Siapa tahu kita ketemu orang yang suka baca itu, kalau polemikus nantang kita, ngetes iman kita. Bro, kamu Kristen nggak? Wah, GPDI kamu, apalagi GPDI. Ini paten nih, pokoknya pengajarannya tolen. Sebutkan, cari ayat ini. Di mana Yesus berkata dia Tuhan? Buka aja masuk Yohanes 13. Kalau dia belajar Ibrani Yunani, kita masuk lagi nanti. Nanti kita nanti, oh itu bukan Tuhan, itu Tuhan itu. Pakai kata kurios, pakai kata theos. Kurang lengkap, satu ayat lagi saya kasih ke kamu. Siapa tahu harus dari sini ditanya orang di pasar. Kalau kamu bisa tunjukkan ayat kepadaku, Yesus adalah Tuhan. Aku mau jadi orang Kristen. Oh, oke, kadang-kadang kita tunjukkan ayat jadi orang Kristen. Nama Yesus kan keren kan? Jangan nggak tahu lah ya. Kemarin sih kata pendeta saya sih Yesus Tuhan katanya. Katanya sih sekolah minggu aku nggak salah. Kalau nggak salah bilang itu sekolah minggu Yesus Tuhan. Kalau nggak salah. Cuma aku nggak tahu bertanya di mana ayatnya. Aku kan bukan ahli Taurat, lalu pakai bahasa rohani, sosok rohani. Kalau kamu memang jarang baca firman Tuhan, aku kan bukan ahli Taurat. Tidak pun nggak hafal ayat. Memang sampai suruh kita jadi ahli Taurat, tapi belajarlah firman Tuhan sungguh-sungguh. Ibadah tempat ini, firman Tuhannya nggak sampai 45 menit, nggak sampai setengah 1 jam. PA 1,5 jam bisa 1 jam. Saya dorong sekali lagi. Kamis ini ada PA. Kebetulan hambanya akan menyampaikan juga dengan lebih tajam, lebih dalam. Ayat satu lagi untuk kalau kita ditanya kristologinya Kristus, yaitu bagian dari teologi yang membahas tentang ketuhanan dari pribadi Yesus. Walaupun kita tahu Yesus adalah Tuhan, tapi kita akan sebut ditanya orang nanti, mana buktinya ayatnya Yesus adalah Tuhan? Dari mulutnya. Betul? Kalau omongannya Paulus banyak di suratan perjanjian baru, Yohanes, Ibrani, Yesaya, dan semuanya bisa. Yohanes pasal 20, kita akan belajar tentang satu kisah yang kita sudah baca nanti pada saat kenaikan kebangkitan Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 27 supaya kita dapat timeline yang jelas. Yohanes pasal 20 ayat 27. Sudah dari sini. Kemudian ia berkata, kitab Yohanes pasal 20 ayat 27. Kemudian ia berkata, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Masih dalam satu tangan lainnya. Thomas berkata apa? Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Sampai di sini, kalau orang yang terlalu pintar dia akan bilang begini, itu kan yang ngomong Thomas. Oke, sekarang saya balik. Sebenarnya salah satu hamba Tuhan yang bagus juga di YouTube yang saya baca. Daripada orang bingung kita nanya mana buktinya Yesus berkata dari mulutnya dia adalah Tuhan. Kita tanya balik, tunjukkan saya juga di Alkitab mana ayatnya Yesus menyangkal bahwa dia Tuhan, atau tunjukkan kepada saya ayatnya di mana ada Yesus ngomong jangan sebut aku Tuhan. Gitu. Dalam konsep berargumen ada dua antitesis. Pertama, menjawab apa yang ditanya, betul? Mereka bertanya, Om, menurut Om kira-kira begini-begini gimana? Betul? Kalau saya tahu jawabannya,
Bisa saya jawab. Saya jawab dengan tepat, atau saya pakai cara kedua. Saya jawab balik. Menurut Retno sendiri, kira-kira kok ada di mana waktu ketemu kemarin? Jam 5 sore. Retno pasti harus tahu jawabnya, karena dia ketemu saya di gereja misalnya, betul? Bapak Ibu masih ingat? Yesus pernah ditanya, tetapi pertanyaan itu menjebak. Dan percayalah, orang-orang yang suka berdebat di YouTube, di media sosial, selain untuk memang untuk menggoyahkan iman kita, yang kedua, mereka tidak butuh jawaban kita. Benar? Sebenar-benarnya jawaban kita sampai kita gali, sampai botak kepala kita, dia akan bilang ini, dia kok ngomong Yesus adalah Tuhan, aku tak percaya. Betul? Betul? Bagi orang yang tidak percaya, jungkir balik kita pun sampai ubah kita putih jadi biru sekalipun, ngomong dengan 50 ayat dan belajar dari 50 profesor teologi sekalipun, udah sangat jelas kita ngomong, memang dari hatinya tidak membuka hati untuk menerima Yesus. Dia akan bilang begini, dia kau seolah-olah meyakinkan aku, tapi aku tidak percaya. Udah. Tapi bekal ini perlu supaya kita lebih kuat lagi. Thomas berkata kepada Yesus, ya Tuhan dan Allah. Kalau Yesus bukan Tuhan sepenuhnya, sekaligus manusia sepenuhnya, ayat 29 dia akan ngomong apa? Ayat 29, dosa yang putra itu bukan saya juga manusia biasa, apalah saya ini seperti rebutan alih tak berguna. Tidak ada Yesus ngomong itu. Ada Yesus ngomong itu ketika disebut ya Tuhanku dan Allahku. Oh my Lord, bahasa Yunani-nya Yesus Kurios Hotheos. Yesus tidak menyangkal dan tidak menolak. Artinya apa? Memang iya, Yesus adalah Tuhan sepenuhnya dan Yesus adalah manusia sepenuhnya. Wah keren. 20 menit pertama pelajaran tentang kristologi masuk dalam perkataan Yesus yang berkata, ego ini sebuah perkataan yang harus hanya khusus diungkapkan oleh mulut Allah, Tuhan yang mati. Dan ego ini juga dipakai Yesus. Dan cepat izinkan doakan teman-teman yang akan masuk dalam reli pengajaran. Tetapi pengajarannya saya berdoa kepada Tuhan supaya tidak dibuat seperti kaku, betul-betul kayak PA, tapi betul-betul interaktif. Dan doakan tambahnya. Kita akan masuk dalam sebuah perkataan terkenal dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes. Dalam perjanjian baru, berkali-kali Yesus menggunakan bentuk akulah. Dan dalam tulisan akulah itu, tulisan Yunani yang sama dengan tulisan Yunani Ulangan 3 ayat 14. Akulah, aku adalah, akulah dia. Dengan kalimat ego. Ada 7 perkataan Yesus. Mungkin sudah yang pernah suka belajar Alkitab dan mungkin pernah di berbagai film dan event seminar. Ada 7 perkataan Yesus yang sangat terkenal yang tertulis di dalam kitab Yohanes. Saya ngomong dengan cepat. Dia ngomong apa? Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Betul? Sudah pernah, Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar kalimat ini, amin? Katakan amin. Oke. Yang ketiga, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Yang kelima, ada 7 perkataan Yesus tentang akulah. Dia menggunakan kalimat dalam terjemahan Yunani ego eimi. Jadi hakikat Yesus, pribadi Yesus itu setara pribadi Tuhan Allah yang di perjanjian lama tadi. Dan kita harus semakin yakin kalau Yesus ngomong ini, dia bukannya sekedar sebagai seorang manusia, juru selamat, penebus kita saja, tapi dia adalah juga Tuhan sepenuhnya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya rindu kita yang hadir di dalam gereja ketika membaca firman Yesus Tuhan, kita tahu dia adalah Allah Tuhan kita sepenuhnya yang berkuasa di atas langit, di bawah bumi dan di bawah, di atas bumi, di atas langit dan di bawah bumi.
segala kuasa ada dalam tanganku, dalam Matius 1:8. Aku memegang kunci maut. Keren banget. Saya lagi firman tadinya semua minta ampun. Kristus Tuhan kita, bukan Tuhan sembarangan. Yang kelima, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan, kalimat ini tidak pakai sambung terus. Dia tidak ngomong akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak boleh. Saya berapa kali ketemu orang menyampaikan ayat ini, dia potong kata dan di pertamanya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kayak tiga pilihan. Ketika Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu satu rangkaian, satu set, tidak boleh dicopot satu. Katakan amin. Kalau kita ngomongnya begini, lalu Yesus berkata, kita bacanya kurang karena saking semangatnya, dia baca begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, hidup. Seolah dan tiga pilihan boleh dicopot satu. No. Dalam hati Tuhan, dia berkata, Ego Eini, He Odos jalan, Kai, He Aletheia kebenaran, Kai, He Zoe. Zoe itu kualitas hidup dengan standar surga. Kelimpahan surgawi, berkat-berkat surgawi yang tak ternilai, yang tak pernah terpikirkan, itu menghidupi setiap orang percaya dengan standar surga. Saya kalau tanya kita semua, apa standar Bapak Ibu untuk hidup? Saya yakin saya tetap berbeda dengan Bapak, dengan Sus Devi, dengan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua pasti beda. Tapi kalau Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata hidup pakai kata Yunani Zoe. Ada salah satu anak dari keluarga sini yang pakai nama Zoe, Zoe itu bagus banget. Itu artinya kehidupan yang dengan standar surga. Kalau standar surga, jauh di atas rata-rata standar kita. Kita pikir kalau dapat 1 miliar standar kita nggak hidup. Enggak. Kita pikir standar kita kalau sudah mencapai pakar tertentu, posisi tertentu, pencapaian tertentu, taraf hidup tertentu, kita sudah puas. Itu standar manusia, standar dunia masih sangat kurang. Tapi ketika Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata hidup itu adalah Zoe yang ketika kehidupan dengan kualitas standar surga. Kalau standar surga, saya percaya Bapak Ibu dan tidak bisa lagi menampung apa itu kehidupan dalam standar surga. Dan kalimat itu adalah 5 dari 7 rangkaian Yesus berkata, akulah. Dan di situ ditulis dalam bahasa aslinya, Ego Eini. Keren ya? Keren kan? Saya waktu belajar ini saya semangat sekali. Lanjut, Yohanes 15 ayat 5. Sorry, kalau akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu sudah ayat ke-6. Yang ke-7 kita buka hari ini sesi yang pekan ini kita akan bahas pokok aku dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Sama-sama kita baca Yohanes pasal 15 ayat 5. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah-buah. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. You can do nothing outside. Jangan jadikan ini sebagai hafalan ayat emas per minggu. Lalu Yesus berkata, akulah pokok anggur. Ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku pokok saya. Ada 7 rangkaian ini. Kalau memang Tuhan kehendaki tidak ada meleset, ini akan menjadi khotbah seri untuk hamba-Nya akan sampaikan dalam setiap pertemuan jika Tuhan mengendaki.
Karena kadang-kadang hamba Tuhan menyiapkan firman Tuhan sampai di sini bisa berubah ayatnya. Bukan karena dia tidak persiapan, justru karena persiapan. Dan setelah persiapan sungguh-sungguh, sebelum naik ke atas begini, seorang hamba Tuhan yang saya belajar dari senior saya, mentor saya, dia harus minta kepada Tuhan sungguh-sungguh apa yang menjadi kebutuhan dari setiap jemaat pada saat hamba Tuhan itu berdiri menyampaikan firman Tuhan. Dan itu akan menjadi kebutuhan dari setiap kita yang mendengar, bahkan kami yang menyampaikan. Hari ini kita belajar tentang pokok anggur. Bapak Ibu, pokok anggur bukan pokok dunia. Pokok anggur bukan pokok cabai. Pokok anggur bukan kucai, puyuhai, siomay, capcay di lapang. Pokok anggur bukan pokok matoa, itu sudah ada matoa. Di balik, saya yang itu terjadi lagi. Pokok anggur bukan pokok mangga. Pokok anggur yang dikatakan Yesus, tentulah karena Yesus dia sangat mengerti ketika dia menyampaikan berita kebenaran. Dia harus memilih tanaman-tanaman yang memang sesuai dengan alam di mana Yesus berada. Jika mungkin, tapi hati-hati. 2000 tahun yang lalu lebih, Yesus ada di Gunung Simon. Mungkin dia akan bilang begini, lihatlah ikan arowana di sungai yang terus mencari mangsa yang kemana. Lihatlah ikan sema yang mahal itu, walaupun mahal tapi dicari orang karena kualitasnya. Lihatlah burung, lihatlah burung walet di udara yang terbang tinggi dan menanyakan sarangnya jutaan rupiah per kilo, bro. Apalagi, lihatlah danau Sentarung yang luas ini, bukan danau Galilea. Lalu menyeberang Petrus di danau Sentarung, lalu tertiba angin keras dari danau Sentarung. Wah, karena memang Yesus ada di geografis, tapi Yesus ada di Timur Tengah, di tanah Israel. Dan Yesus memakai perumpamaan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Pertama, tidak ada ranting yang dapat berkata, aku gak butuh pohon. Itu udah bukan masuk kena itu. Siapa berani orang tersebut berkata, aku gak butuh Yesus, aku bisa tumbuh sendiri. Satu, ungkapan akulah pokok anggur yang memakai kata Yunani ego, eimi, he, ampelos, aku adalah, ego ini, akulah, ego ini. Dari situ kita sudah dapat pelajaran kristologi, memastikan dengan pasti dia adalah Tuhan Allah. Tapi dia sebut lagi sebagai sebuah ungkapan figuratif, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Satu, ranting tidak bisa hidup jika tidak menempel seterusnya ke dalam pokok anggur. Katakan amin. Apa aplikasinya? Gampang. KTP Kristen. Bahkan saya dapat dari rekomendasi Kementerian Agama Republik Indonesia wilayah Kalimantan Barat ini. Kartu pendeta Kristen. Tapi jika KTP itu tertulis Kristen, artinya pengikut Kristus, tapi dia sendiri pribadinya, hidupnya, saya tidak mau bilang jauh dari Tuhan, kurang nempel di pokok anggur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lemes. Pernah lihat orang cuma tinggal setengah? Nutrisi, akses unsur hawanya, proses fotosintesis, unsur-unsur yang dari akar untuk mencapai cara-cara ranting-ranting kurang maksimal.
Apa menjadi penyebabnya ranting itu menjadi tidak maksimal? Dia terkena hama. Amin. Dua, dia terlalu banyak daun. Makanya dalam Yohanes 15 ayat 2 kita baca dengan cepat. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, kita pikir orang Kristen kalau sudah berbuah aman. Tuhan bilang, oke, kalau sudah berbuah aku mantap. Tapi baru 1 kilo kita pruning. Oh ya, yang suka nonton YouTube ada bahasa pruning, bawa gunting, di pruning nih, ini lagi di pruning buah durian. Saya suka heran, durian sebelum masih kecil-kecil di pruning dengan rantainya si tukang kebun, sisa kancing 5 biji, padahal sini segerombolannya ada 30. Itu namanya pruning. Bahasa pokok yang benar di Yohanes 15 1-8 itu dalam konteks sekarang tanaman anggur lagi di pruning yang tidak berbuah, karang-karang air. Pak Ugo bilang sama saya, ini cara air nih mas, betul ya Pak? Cara air itu yang caranya kecil-kecil yang tidak guna. Itulah ranting yang tak berbuah. Ada lagi ranting yang berbuah banyak. Durian, coba bukan itu. Durian mangga dari segerombolan 30 durian kecil-kecil ini dipotong dengan mudahnya. Tinggal 7, tinggal 5, maka tinggal 2. Buah jambu Jamaika kami sudah berbuah. Itu terlalu banyak. 1 kelompok 30. Saya mau pruning supaya sesuai dengan firman Tuhan. Tadi saya pikir, kecil-kecil juga dicari orang, apalagi di pruning. Habis tidak cukup untuk jemaat, ya kan? Jadi saya biarkan aja, saya tidak pruning. Ada dalam ide saya gara-gara baca ini, saya mau pruning. Wih, banyak benar sih segerombolannya ada sampai 10, saya bikin jadi 2. Percaya nggak? Buah kalau di pruning yang harusnya kecil-kecil ada tujuannya. Kalau jadikan 3 atau 4. Gede, montok. Orang Kristen termasuk kami anak Tuhan. Tuhan izinkan masuk dalam pergumulan? Ada? Ada. Bukan berarti karena kita jauh dari Tuhan. Bolehlah sedikit agak pede, agak pede. Tuhan, aku mau ikut pergumulan bukan karena aku tidak berbuah kan? Aku kan udah berbuah ya kan? Aku mau dirikan bawahnya kan? Sip, oke, yes, aku kuat. Banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan karena berkata begini, aku sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, aku sudah memberi bagimu, aku sudah memberikan persembahan dan segalanya, aku sudah memberikan hidup dan kok Tuhan izinkan masuk hidup. Tuhan berkata, baca Yohanes 15 ayat 2, anakku. Haleluya. Berikan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bukankah ini yang membuat orang yang semangat dalam Tuhan, kalau dia tidak mengerti firman Tuhan, dia akan berkata, Tuhan ini jahat banget. Gila, gue sudah pelayan gak pernah bolong, hujan-hujan buat terabas, sakit-sakit buat ngapain, musik, menyanyi, berkorban, anak meninggal 4 kali, besok hari Minggu masih aku berdiri di sini, bukan karena sok berani, tapi karena aku tahu Tuhan mengampunkan kami. Dan satu Tuhan kasih kami habis. Jujur, ini dari istri saya dan mama dan kakak itu. Di anak yang keempat, Tuhan panggil lagi. Saya merenung di rumah saya, saudara. Manusia saya mencoba untuk bertahan. Mau ambil siapa lagi bukan? Apa maksudnya? Apakah Tuhan langsung jawab? Dari mana itu berkata, hai Joni, Yohanes baca dulu, berdiri kau di hadapanku. Enggak. Diam. Capek nangis, tidur. Mau subuh-subuh bangun tidur. Tentu kita berisik. Saya duduk lagi. Itu di hari pertama saya tinggalkan lagi anak saya yang keempat. Saudara saya ada 4 orang anak saya, bapak ibu, 1 bini, yang 4 istri. Berat, sangat berat. Tapi Tuhan memampukan. Ada sebuah kalimat kecil, saya tidak mau mengungkapkan bombastis. Lalu Tuhan berbicara kepadaku. Bisa jadi memang itu, tapi saya pakai kata-kata yang membumi saja. Aku diingatkan Tuhan Roh Kudus. Bukan dengan sama mas. Saya bukan sok-sok menghafal, tapi saya tahu. Oke, yang ayat 4 ayat 2. Saya masih ngaji.
Tuhan sedang membersihkan supaya waktu tepat. Katakan sama-sama, Tuhan sedang membersihkan aku supaya aku berbuah lebih banyak. Artinya kita sudah berbuah, amin. Kita sudah berbuah, tapi Tuhan mau kita lebih produktif lagi. Saat aku mendengar kalimat itu dalam hatiku, ya tentu sebelum aktif lagi, lupa saya dalam hati. Saya baca lagi supaya dia lebih banyak. Oh, aku cuma mau ngomong di dalam hati. Tuhan yang berencana, Tuhan yang memampukan. Dalam terminologi Yesus pokok anggur dan kita cara-cara, ada satu kalimat yang sering kita dengar. Apa ya? Ayat 4. Dan jujur selama sekolah minggu saya belum terlalu puas dapat penjelasan dari guru sekolah minggu. Saya termasuk agak kritis. Kalau guru sekolah minggu tidak bisa jawab, saya tanya papa saya, bukan almarhum Iwan ya, papa saya, almarhum pendeta Anton Acalu, Panglima yang lebih tinggi dari Panglima Iwan. Itu papa saya, sama-sama papa dari ibu almarhum Pak Iwan, pendeta Iwan dan pendeta Joko. Papa saya tanya, apa arti tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu? Dalam otak saya yang mungkin pakai logika, saya pakai terminologinya begini. Aku di dalam rumah. Lah, rumah kok di dalam aku? Muat tuh. Aku di dalam kapal. Dan kapal di dalam aku. Masuk akal? Masuk akal? Aku cek lagi. Persamaan apa nih ya? Aku di dalam kereta api. Dan kereta api di dalam aku. Sampai suatu hari papi ngomong, ini makanya saya sekarang pakai cara cerita. Suatu hari nanti coba kita bawa, ambil spons di dalam kamar kita. Oke, saya ambil spons yang tomat itu, yang besar, masih kering kan? Masih. Di situ ada tomat itu, yang banyak airnya ada, tapi mungkin kalau mami saya dengar terharu gitu. Karena saya jatuh cerita semua yang ini. Coba kamu celupkan spons ke dalam bak mami. Remas-remas. Sekarang spons ada di mana? Di dalam air. Angkat spons enggak? Keren ya. Makanya, tapi ceritanya papi tidak sedramatisasi ini. Saya aja yang request lebih nyangkut. Angkat spons itu nak, peras sponnya. Itu apa? Air di dalam spons. Angkat spons di dalam air, dan di dalam spons itu air itu ada. Spons di dalam air laut atau air ember, dan air di dalam spons. Bukankah firman berkata seperti Musa yang dikeluarkan air itu? Air ini bukan berbicara tentang firman Tuhan. Tinggallah di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Tangan saya sampai harus supaya tidak salah ngomong saya. Ya ini dia. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dalam Yesus, dan Yesus di dalam kamu. Kata tinggal tidak memakai kata dari bahasa asli stay. Kalau stay cuma duduk menanti dengan pasif apapun yang akan terjadi. Aku duduk saja diam-diam pasif dalam Tuhan. Rupanya salah. Kata di dalam, tinggal di dalam aku, memakai bahasa Yunani, AMAD bahasa Yunani. Apa? AMAD, apa? Bukan yasa. Kalau yasa itu duduk, maka dari kata duduk, dia katakan duduk. Dari kata duduk berarti dia tinggal, domisili. Bukan. Kalau pakai kata yasa, artinya kita cuma duduk, tinggal di dalam Tuhan, pasif. Enggak ngapa-ngapain, Tuhan berkata kita bangun ya. Keluar semua agama yang lain, pindah agama Kristen.
Karena ketika dia duduk saja, duduk saja, Tuhan berkati dia, duduk saja. Besok pagi berubah agama, tinggal satu, bondong-bondong jadi Kristen. Karena ketika jadi orang Kristen, tinggal di dalam Yesus, duduk saja. Itu pengertian yang sama. Tinggal di dalam Tuhan Yesus, memakai kata asli aman. Ini keren banget. Artinya berdiri tetap, bersiap siaga, to be based on, to withstand, seperti seorang prajurit mayor TNI siap untuk melaksanakan instruksi dari komandan. Kami udah gini, konon putih jalan mana? Putih jalannya ini kan, tapi ini gini, karena dia biasa di KGB, ini tangannya siap tinggal di dalam hati, memakai istilah stand still, stay ready, siap. Kalau Bu Amira sering lewat kata siaga, kita pun harus sering siaga. Tuhan. Jadi bukan ikut Tuhan, tinggal di dalam Yesus. Oh tinggal, ya udah, tinggal pasti enggak. Ada suatu pengertian yang dalam. Kamu bersiap siaga, kamu stay ready, menunggu siap segala kehendak bagi surga. Sang pokok itu untuk mengalirkan akses nutrisi, kekuatan, pengurapan, kesembuhan. Kenapa? Jika ranting kena penyakit, apakah pokoknya harusnya Tuhan Allah? Apakah ada penyakit di Tuhan Allah kita? Harusnya kuasa kesembuhan itu juga menjadi bagian kita. Katakan amin. Tapi ada juga pertanyaan kritis dari orang Kristen. Dating, ada tetap. Aku tuh dating, bapak beli benar. Aku miskin, kurang uang, sakit-sakitan lagi. Masalahnya ada sudah yang diolok siapa? Untuk anggur. Padahal yang salah saya percaya, saya juga nanti kita harus introspeksi diri. Apakah kita masih menempel dengan sungguh-sungguh di pokok kuasa pemulihan, kuasa kudus dari batang pokok yang sama. Masuk ke ranting primer, saya belajar sedikit tentang anggur, dan ranting sekunder, dan ranting tersier. Dan buah anggur itu nempelnya di akar atau di ranting. Buah anggur muncul dari akar atau dari batang atau dari ranting anggur. Terminologi anggur ya, jangan durian. Ada durian di putus impor, durian dari akar, ada banyak. Itu durian langka. Ini kita ngomong anggur. Buah selalu berada di ranting. Artinya tanggung jawab buah untuk berbuah di pihak mana? Kita, saya, dan Bapak Ibu. Amin. Bagaimana supaya berbuah? Dia menempel, taat, setia, dan percaya. Ada kuasa nutrisi dari akar batang pohon sampai kepada itu. Kapan dia berbuah? Tidak bisa setiap waktu. Ada musimnya. Ada orang yang mungkin pikirnya tenang, tapi tangannya berapi, pentingin orang penting. Dia diam tentang enggak, rusak hubungan. Ada yang perbuatannya mungkin tenang, mulutnya tapi buah aja nih, minta ampun. Ada yang mulutnya tenang, sikapnya diam, pikirannya, lihat kambing lalu kayak lihat siapa. Lihat lembu, montok. Lihat sapi lu dengan montok, tapi dengan montok itu udah lain. Saya juga kena Tony, kan semacam kamu harus
dan kita semua harus siap dibersihkan. Tidak ada karakter manusia yang sempurna, semuanya harus disempurnakan. Dan tinggal di dalam Tuhan artinya kita siap siaga, selalu menerima tugas kehendak Bapa di surga. Dan bahasa siap siaga, aman, tinggal itu rupanya ada koneksitas yang intim dengan ayat-ayat yang Perjanjian Baru yang berbicara tentang sohor. Kita menjadi pilar-pilar, tiang-tiang di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa negara dan semua hal. Jadi ketika aku tinggal di dalam Tuhan, berarti aku selalu siap siaga, siap sedia untuk menerima dan melaksanakan segala kehendak Tuhan dengan proaktif. Tinggal dengan aktif, bukan menunggu dengan pasif lalu momen. Kebanyakan orang yang bersungut-sungut karena nunggu kelamaan. Betul? Pernah nunggu yang harusnya 5 menit jadi 5 jam? Masih 10 menit masih diam, masih 12 menit masih diam. Udah masuk 1 jam, muka udah berubah, udah putih, udah mulai merah. Nunggu 5 menit katanya, udah 2 jam setengah, udah mulai biru makanya. Tangan udah mulai gini. Datang orang yang tunggu, minimal kalau dia Instagramnya keras, angkat giginya. Aku emosi udah mulai memuncak. Tahu Tuhan, karakter kita harus disempurnakan. Yesus pokok anggur dan kita cara-cara. Pastikan hidup kita selalu bersatu bersekutu dengan Tuhan. Pastikan hidup kita jangan menjauhi ibadah. Korban rayu di rumah rayu saudara rayu. Jangan biasakan diri menjauhi ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang. Rasul Paulus sudah menangkap itu ribuan tahun yang lalu. Nanti di akhir zaman ada orang yang menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan. Allah biasa, Allah bisa karena biasa. Kalau kita sekali bolos ibadah, minggu depan masih hati nurani kita betul tidak enak. Tapi masuk hitungan kelima sampai hitungan seterusnya dalam dunia psikologi itu sudah menjadi kebiasaan, attitude, habit. Dia tidak akan ngaruh lagi. Kamu kerja ibadah, ya nggak? Kamu sering ibadah sok rohani, sok suci. Malah yang sering ibadah dia loh. Kalau saya sering ibadah, wah sok suci. Ya ampun, dia tidak rasa lagi perasaan bersalah dalam murah ini. Kenapa? Karena ranting itu sudah menjauh dari pokok. Memang waktu dia sebelum ini dilepas dari pokok anggur, hijau masih daunnya. Lewat 1 hari sudah mulai kuning, lewat 3 hari dia masih lepas terus kering. Lewat berbulan-bulan, batang kayu anggur sama sekali tidak bisa dipakai untuk bahan pembangunan. Cari di Perjanjian Lama, semua bahan dari sanobar, dari cemara, dari kayu alas, tidak ada. Dia mendirikan rumahnya dengan kayu pokok anggur, tak ada. Lepas dari tanam anggur kering, lalu air meninggal. Dan ia barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu Bapak Ibu, ini bukan mengancam, tidak, tapi percayalah ini adalah di akhir zaman, ketika sampai detik terakhir hari kemurahan Tuhan itu berakhir dan kita masih didapatinya di luar dari kehendak Tuhan dan jauh dari Tuhan dengan penuh kesadaran menolak Yesus. Sangat ranting yang kering ini mau tidak mau akan dibakar dalam api neraka itu. Tapi saya percaya kita semua sedang menempel dalam pokok mereka. Dan ketika kita menempel dalam pokok mereka, akses kita di bahasa terminologi sekarang, akses kita dengan Tuhan. Di situ ada kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa berkat, kuasa syukur, kuasa sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kuasa kesetiaan, kuasa yang masuk dalam hidup kita. Dan kita akan berubah. Firman Tuhan hari ini sisa di sini. Biar kita ingat kembali. Kenapa kita merasa capek menghadapi dunia? Nah ini. Ada orang Kristen sudah sering ikut Tuhan, sering ke gereja, tapi dia masih mengeluh, Tuhan, aku capek menghadapi masalah. Kalau pakai terminologi pokok benar, berarti rantingnya sedang apa? Kalau lagi capek,
dia melepaskan diri dari pokok anggur benar. Bedanya adalah apa itu? Pokok anggur yang benar dan keranting itu tanaman, tidak punya jiwa, tidak punya respon, tidak punya kehendak, tidak punya perbuatan yang dia bisa memilih untuk jauh dari itu. Tapi bukankah itu berarti suatu tanda penyerahan total kita kepada Tuhan? Aku bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan Tuhan berikan kehidupan dan berkat, kesembuhan, pemulihan bagi kita semua. Jangan jauh-jauh, terus melekat di dalam kuasa kasih Tuhan. Kita panggil kepada Tuhan. Satu lagu pujian yang kita ingin selalu bersekutu. Sedetik kita bersekutu dengan Tuhan, nikmati hati, bagikan orang ingin terus menempel dengan kuat. Roh tinggal dalam
membersihkan kami, Tuhan memampukan kami, dan kejabat-jabat kemudian yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan kami, karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi setiap kami untuk menang atas segala percobaan pergumulan. Dan kami percaya kami sering janji Tuhan, kami lebih dari seorang pemenang, dan kami bisa melangkah di dalam kuat kuasa Tuhan. Orang-orang yang berjalan semakin lama semakin kuat menghadap Allah di Sion sebagai tujuan fokus kami untuk kami terus melekat, bersekutu, tinggal di dalam Engkau sebagai gambaran seorang prajurit yang siap siaga dengan proaktif mengerjakan apa yang dia kehendakkan surga sang komandan panglima tertinggi kami dalam hal tersebut. Kami akhiri firman dan terakhir dengan pasal kudus jadi rema yang berguna bagi seluruh umat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.